Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nurin Fajrin Kurniasi, absen 31. Perkenalkan, saya Iin Mulandari, absen 18. Perkenalkan, nama saya Fadil Filiza, absen 14. Perkenalkan, nama saya Rahel Sira Natalin, absen 32. Perkenalkan, saya Dila Septiani, absen 2. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmadani, absen 21. Langsung saja kita ke materinya. Transformasi adalah perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri adalah cabang matematika yang menjelaskan soal sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Jadi kesimpulannya, transformasi geometri adalah perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek. Pada translasi, ukuran objek tidak mengalami perubahan dan setiap titik atau sudut dipindah dengan arah dan jarak yang sama. Persamaan umum translasi adalah P, X, Y ditranslasikan AB menjadi P aksen X tambah A, Y tambah B. 2, 3. Jadi di sini ada contoh soal translasi. Titik A 5,2 ditranslasi oleh P min 3,1. Tentukan koordinat bayangan titik A tersebut. Kita tulis dulu titik A-nya. Titik A-nya itu 5,2 ditranslasikan P dengan min 3. Jadi K aksen sama dengan 5 ditambah min 3, ini untuk A aksen X, terus bawahnya min 2 ditambah 1, ini untuk A aksen Y. Jadi A aksen sama dengan 2. Kemudian refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, sifat-sifat dari refleksi ini yang pertama, jarak antara titik awal objek ke cermin sama dengan jarak titik akhir objek ke cermin. Yang kedua, garis penghubung antara titik asal ke titik bayangan akan tegak lurus cermin. Yang ketiga, semua garis penghubung antara titik asal dan titik bayangan akan saling sejajar. Dan yang keempat, pusat refleksi dianalogikan sebagai cermin atau pusat refleksi. Lalu di sini ada rumus-rumus dari refleksi atau pencerminan. Yang pertama itu refleksi garis sumbu X, yaitu AXY menjadi A aksen X, min Y. Yang kedua, refleks garis sumbu Y, yaitu AXY menjadi A aksen min X, Y. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yaitu AXY menjadi A aksen Y, X. Dan yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu AXY menjadi A aksen min Y, min X. Refleksi terhadap garis X sama dengan H, yaitu AXY menjadi A aksen 2H min X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K, yaitu AXY menjadi A aksen X, 2K min Y. Dan yang terakhir, refleksi terhadap titik asal, yaitu AXY menjadi A aksen min X, min Y. Jadi contoh yang pertama itu ada refleksi terhadap sumbu X. Nah, di sini titik A 4,5 direfleksikan terhadap sumbu X, yang dimana rumus dari refleksi terhadap sumbu X itu A sama dengan X, Y menjadi aksen X, min Y. Maka jawaban dari ini menjadi A aksen 4,5. Contoh kedua yaitu refleksikan terhadap sumbu Y, yang dimana rumusnya itu seperti ini menjadi aksen min
itu ketiga yaitu refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, yang dimana rumusnya menjadi A aksen sama dengan Y sama X. Nah, jadi jawabannya adalah menjadi A aksen sama dengan ada refleksi terhadap sumbu Y min X, Y sama dengan min X, yang dimana rumusnya itu X ini menjadi aksen sama dengan min X. Hasilnya min 10,12. Yang kelima, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, yang dimana rumusnya itu sama dengan X, 2K min. Nah, ini disebut dengan K. Jadi 7,3 sama dengan 7,2 dikali K nya 5 dikurang min 3 sama dengan 7,10 ditambah 3 sama dengan 7,13. Kemudian contoh berikutnya yaitu refleksi terhadap sumbu X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3 ini adalah H. Jadi rumusnya H sama dengan 2H min X, jadi A aksen dari 4,8 sama dengan 2 dikali K 3 dikurang X nya 4,8. Maka hasilnya sama dengan 2 kali 3 6 dikurang 4,8 sama dengan 2,8. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi terhadap titik pusat 0,0. Nah, rumusnya itu menjadi sama dengan min X, min. Nah, jawaban dari yang dibandingkan sama dengan 2,4. Yang ketiga, ada rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau perpindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan jarum jam dan bernilai negatif jika searah jarum jam. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Gambar di atas menunjukkan bahwa titik K dirotasikan sejauh melalui titik pusat 0,0 hingga berada di posisi K aksen. Secara matematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat dinyatakan sebagai berikut. K, X, Y dirotasikan O 0,0, alfa. K
K aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa, Y, X. Selanjutnya, rotasi terhadap titik pusat A, B. Pada gambar ini menunjukkan bahwa titik K dirotasi sejauh A melalui titik pusat 2, 1 hingga berada di posisi K aksen. Secara matematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat A, B dinyatakan sebagai berikut. K, X, Y dirotasikan dengan A, B, alfa, K aksen, X aksen, Y aksen. Lalu untuk mencari titik koordinat rotasi yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa. Nah, alfanya ini itu merupakan rotasi perputaran. Lalu X min A, Y min B tambah A, B. Di sini ada soal, tentukan bayangan titik 5, 3 oleh rotasi R, P 90 dengan koordinat titik P min 1, 2. Nah, di sini kan kita menggunakan cara mencari titik koordinat, yaitu ada X aksen, Y aksen, terus ada cos alfa min sin alfa, terus ada sin alfa, terus ada cos alfa. X min A, Y min B ditambah A, B. Nah, lalu dimasukkan ke dalam rumus ini, yaitu X aksen, Y aksen, cos alfanya ini yaitu rotasi 90. Jadi dimasukin 90 cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Lalu X-nya ini itu 5 pada bayangan titik 5, terus Y-nya ini 3. Lalu yang A-nya ini koordinat titik min 1, yang B-nya ini 2. Jadi masukin aja F-nya itu 5, terus dikurang A-nya itu min 1, terus Y-nya itu 3, terus yang ini D-nya itu 2. Ini juga masukin 3. Lalu cos 90 itu kan 0. Terus yang sin 90 itu min 1, sin 90 itu 1, cos 90 itu 0. 5 dikurang min 1 sama dengan 6. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ditambah min 1, 2. Lalu 0 dikali 6 sama dengan 0.
ditambah min 1 dikali 6 sama dengan min 6. 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0. Lalu ditambah min 1, 2. Jadi ini kan 0 tambah min 6 sama dengan min 6. Ini 1 tambah 0 itu sama dengan 1 ditambah min 1 kita 2 positif 2. Terus hasilnya ini ditambah, jadi min 6 ditambah min 1 sama dengan min 7. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya min 7, 3. Soal selanjutnya, lokasi titik A 7,3 terhadap titik min 2, min 4 adalah sebesar 270 derajat. Maka tentukanlah titik A. Rumusnya X, Y menjadi X aksen, Y aksen sama dengan Y plus A min B sama min X plus A plus B. Kita ubah dulu min 2 menjadi A, min 4 menjadi B. Dan 7 menjadi X dan 3 menjadi Y. 7,3 menjadi X aksen, Y aksen sama dengan Y-nya 3 plus A-nya min 2, B-nya min 4, A-nya min 7 plus min 2 ditambah min 4 sama dengan 5, min 13. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada dilatasi. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali. Peristiwa dilatasi bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek, misalnya diperbesar, diperkecil, atau tetap. Di sini ada hubungan antara faktor pengali dan ukuran benda, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor pengali min 1 kurang dari K kurang dari 0 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Kedua, faktor pengali K sama dengan min 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Ketiga, faktor pengali K kurang dari min 1 mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Yang keempat, faktor pengali K lebih dari 1 akan mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Yang kelima, faktor pengali K sama dengan 1 tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Yang keenam, faktor pengali 0 kurang dari K kurang dari 1 mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. 3. Rumus umum untuk dilatasi terhadap titik pusat 0,0 yaitu X aksen Y aksen sama dengan K0 0K dikali dengan X Y. Selanjutnya, rumus dilatasi terhadap titik pusat M, N adalah X aksen min M, Y aksen min N sama dengan K0 0K dikali dengan X min M, Y min N.
Ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0. Di sini kita ketahui 4,5, 4-nya itu X, 5-nya itu Y, dan skalanya itu K sama dengan 3. Kita masuk ke rumus yang tadi, X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali dengan X, Y. Di sini kita masukkan 3, 0, 0, 3, X-nya 4, Y-nya 5. 3 dikali 4, 12, 0 dikali 4, 0, 0 kali 5, 0, 3 kali 5, 15. Jadi, X aksen, Y aksen dari titik ini adalah 12 dan 15. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasikan dengan faktor skala 3 dengan pusat P sama dengan min 3,2. Di sini kita ketahui X-nya itu 4, Y-nya itu 5. Selanjutnya di sini min 3 itu adalah M, 2 itu adalah N. Selanjutnya faktor skala K sama dengan 3. Seperti rumus yang setelah diomongkan tadi, X aksen min M, Y aksen min N sama dengan K0, 0K dikali X min M, Y min N. Kita masukkan angkanya, X aksen min 3, selanjutnya Y aksen min 2 sama dengan K-nya itu 3, 0, 0, 3. X-nya itu kita masukkan 4, min M-nya itu min 3, Y-nya itu adalah 5, min N-nya 2. Di sini X aksen min 3 jadi X aksen plus 3, Y aksen min 2 jadi Y aksen min 2 sama dengan, di sini kita tulis 3, 0, 0, 3. Selanjutnya kita masukkan ini 4 min 3 yaitu 7, 5 min 2, 3. Kita lanjutkan di sini X aksen plus 3, Y aksen min 2 sama dengan 3 dikali 7, 21, 0 dikali 7, 0, 0 dikali 3, 0, 3 dikali 3, 9. Ini kita. Selanjutnya di sini X aksen plus 3, Y aksen min 2 sama dengan 21, 9. Selanjutnya ini kita mencari nilai X aksen dan juga Y aksen. Caranya X aksen plus 3 sama dengan 21, X aksen sama dengan 21 dikurang 3, X aksen sama dengan 18. Selanjutnya Y aksen dikurang 2 sama dengan 9, Y aksen sama dengan 9 plus 2, Y aksen sama dengan 11. Jadi titiknya adalah 18,11. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.